Itu karena ternyata data-datanya itu sangat-sangat valid dan membuat Demokrat itu kayak kelimpungan gitu. Demokrat itu ibaratnya kayak kena bom nuklir tuh, boom, hilang semua. Nggak bisa ngapa-ngapain mereka gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang gagal menutupi rahasianya. Karena dibongkar sama teman akrabnya, dikhianati gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita pidato SBY di Rapimnas Partai Demokrat kemarin. Karena ternyata setelah saya coba telusuri, dari sekian banyak pemberitaan di media mainstream, tidak ada satupun pidato utuh SBY gitu. Semuanya itu hanya mengacu kepada video 2 menit yang kemudian menimbulkan keributan di mana-mana dan direspon sangat-sangat keras oleh PD Perjuangan gitu. Ya karena ternyata arahan SBY dalam Rapimnas tersebut itu adalah arahan tertutup dan nggak seharusnya muncul di media gitu. Ya, tapi karena ada yang ngerekam, ya karena Partai Demokrat itu nggak solid gitu ya. Mungkin juga ada loyalisnya Presiden Jokowi di sana atau ada loyalisnya Pak Muldoko gitu ya. Akhirnya dibocorinlah sekalian apa yang disampaikan oleh SBY. Dan benar ternyata ribut sekarang. Diserang sana sini Demokrat. Dan secara kebetulan gitu ya, saya jadi penasaran apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk merespon pernyataan SBY ini. Ini karena pernyataan SBY ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat fitnah gitu. Sangat-sangat memprihatinkan gitu ya. Ya karena batil katanya. Jahat bukan menginjak-injak rakyat gitu ya. Itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi setelah pidato ini gitu. Ternyata setelah saya coba telusuri dari sekian banyak kegiatan Presiden, ternyata Pak Jokowi di hari yang sama ketika Rapimnas Demokrat digelar dan SBY itu menyampaikan pidato yang sangat-sangat fitnah dan provokatif ini, itu Pak Jokowi lagi mengunjungi peternakan kerbau. Peternakan kerbau gitu. Lo kok bisa? Lo kok bisa pas sekali gitu? Ya karena saya nggak ngerti gitu ya. Dari kegiatan Presiden Jokowi ini itu kan kok kebetulan sekali gitu ketika Pak Jokowi kunjungan ke peternakan kerbau, itu ada kerbau videonya itu jatuh ngelinding turun gunung gitu. Ada videonya gitu. Kok kebetulan sekali gitu. Dan ya katakanlah pembelaannya bahwa enggak, ini enggak disetting, itu Pak Jokowi itu kunjungan kerja, itu sudah diagendakan jauh-jauh hari. Iya, kita percaya dengan itu, tapi ini kan bukan yang pertama. Dulu ketika SBY itu melakukan Tour de Java gitu ya, yang kemudian mengklaim bahwa rakyat rindu SBY gitu. Rakyat rindu SBY katanya. Tiba-tiba Pak Jokowi kunjungan ke Hambalang. Geleng-geleng kepala. Itu hancur seketika Tour de Javanya SBY waktu itu gitu ya. Jadi ya katakanlah ini cuma kebetulan belaka, tetap saja ini kebetulan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Kunjungan ke peternakan kerbau ya. Ngapain Pak Jokowi gitu ya? Takut ada kerbaunya jatuh atau turun gunung itu kayaknya. Dan sampai sekarang mungkin Partai Demokrat itu agak kaget gitu. Siapa yang bocorin gitu ya. Ya karena sebenarnya biasa aja sih. Ketika ada arahan kemudian ketua umum partai itu ingin menyampaikan beberapa hal secara tertutup itu biasa gitu. Ibu Mega ketika menyampaikan arahan di PDI Perjuangan itu juga sempat ada tuh yang membahas capres. Itu ada sekitar 5 detik lah. Bu Mega tuh ngomong gitu terus kemudian nggak ada suaranya itu. Nggak ada suaranya dan kita nggak tahu Bu Mega ini bicara apa. Nah tapi SBY ada rekamannya. Ya nggak tahu lah siapa yang berkhianat gitu ya. Mungkin loyalisnya Muldoko, mungkin loyalisnya
Pak Jokowi atau mungkin juga orang-orang di Partai Demokrat yang sudah nggak solid dan nggak setuju dengan partai dinasti, yang nggak setuju dengan kekuasaan Cikias misalkan, kita nggak pernah tahu. Tapi kita berterima kasih untuk hal itu karena akhirnya kita jadi ngerti cara berpikir atau cara main politiknya SBY gitu. Suka main-main gelap-gelapan kayak gini gitu. Dan saya terus terang penasaran gitu ya, pidato SBY yang utuh full itu kayak gimana? Karena saya yakin ini durasinya sekitar 15 sampai 20 menit minimal gitu ya. Karena yang tersebar kan cuma 2 menit itu. Ini pidato utuhnya itu soal apa kira-kira gitu. Kalau sampai setertutup itu dan serahasia itu gitu. Ya kalau bayangin aja, kalau yang 2 menit aja bisa membuat keributan sampai kayak gini gitu ya. Apalagi kalau dibuka semuanya tuh. Pasti tambah ribut gitu. Jadi dari sini saya melihat bahwa ada perang intelijen kayaknya gitu, di mana SBY itu coba menyampaikan informasi-informasi intelijen yang belum terkonfirmasi, terus kemudian dia juga akhirnya disebarkan data-datanya, pidatonya disebar-sebarin. Dan di luar itu saya terus terang khawatir atau mencurigai gitu, karena biasanya gitu ya. Kalau SBY sudah membuat keributan atau berpidato gitu ya, yang sangat-sangat khas ya, karena Pak SBY ini kan pandai menata kata gitu ya, selalu menemukan diksi-diksi yang menarik gitu ya, dari lebaran kuda lah sampai apalah gitu ya, lucu-lucu gitu kan, prihatin gitu kan. Ini biasanya setelah ini muncul demonstrasi yang besar-besaran gitu ya. Dulu demonstrasi 411 itu dipicu sama si pidato lebaran kuda itu. Nah, dari pidato ini yang batil, jahat bukan? Ini kayaknya demonya soal apa habis ini? Jangan-jangan ada demonstrasi besar-besaran terkait kenaikan harga BBM. Jangan-jangan gitu ya. Kita nggak tahu, kita lihat aja nanti gitu. Karena kalau ini sudah menyebar di mana-mana, biasanya nggak lama lagi itu ada keributan. Makanya PDI Perjuangan itu sampai rame dan kemudian Pak Hasto Kristianto itu dengan sangat-sangat keras menjawab setiap data-data kecurangan yang pernah terjadi di tahun 2009 lalu. Dan dari sini kita akhirnya juga ngerti gitu bahwa kayaknya ini emang ada sesuatu di luar dua hal ini, di luar soal tuduhan SBY kepada Pak Jokowi atau dibukanya data-data oleh seorang Hasto Kristianto atau Sekjen PDI Perjuangan. Kita tunggu saja seminggu, 2 minggu ke depan. Kalau sampai akhir September ini nggak ada apa-apa, mungkin ya emang nggak ada apa-apa. Tapi kayaknya kok ada ini. Kalau dari suasananya itu kayaknya akan ada. Dan di luar itu yang juga agak menarik bagi saya adalah ketika ini kan SBY berpidato dan kemudian menyerang pemerintah gitu ya. Selama 10 tahun saya tidak pernah melakukan kebatilan kayak gini gitu ya. Itu kan artinya menyerang Presiden Jokowi hari ini gitu. Nah, sementara relawan-relawan Jokowi yang mengatasnamakan pro Jokowi atau apapun namanya lah gitu ya, yang relawan-relawan Jokowi sejak 2014 ataupun yang baru dibentuk, yang kemudian membuat musyawarah rakyat beberapa waktu lalu dan berkumpul di Bandung dan di beberapa tempat lainnya gitu ya, yang sempat mengadakan pelatihan kader dan sebagainya gitu ya. Itu tidak ada satupun organisasi relawan yang melawan SBY, nggak ada satupun gitu. Dan saya sempat penasaran gitu, kok bisa ya? Katanya organ relawan Jokowi, ketika Jokowi diserang mereka diem aja, kok bisa? Ini aneh nih. Saya aja yang nggak punya organ relawan, saya kerahkan semua itu. Nah, ini organ relawan udah bawa nama Jokowi kok nggak bereaksi sama sekali. Yang merespon cuma PDI Perjuangan gitu. Ya Pak Hasto merespon SBY, Adian Napitupulu merespon AHY. Seimbang gitu ya. Tapi organ relawannya kemana gitu. Dan saya sempat tanya salah satu teman saya yang ada di Jakarta gitu ya. Ini relawan kemana sih Pak? Gitu. Kok diem aja semua ini? Malah yang ngelawan tuh orang-orang yang nggak terorganisir gitu, yang nggak punya organ relawan. Sementara yang punya nama besar, yang sudah punya jabatan, komisaris, direktur, wakil menteri gitu ya, diem semuanya ketika Pak Jokowi diserang gitu. Ini apa gunanya kalian mendapatkan jabatan dan kesempatan gitu, kalau ketika Pak Jokowi diserang kalian diem? Ini aneh gitu.
Dan ternyata saya dapat informasi bahwa relawan-relawan kita itu, relawan-relawan Jokowi itu emang cuma rebutannya ketika ada posisi atau ada proyek gitu. Ketika Pak Jokowi diserang, mereka diem. Aduh, masih batuk. Mereka diem aja gitu. Dan ternyata tahun 2017 lalu katanya itu salah satu organisasi relawan Jokowi itu mengambil uang dari Foke. Jadi Pak Jokowi itu ketika 2017, 2012 gitu ya. Ketika Pak Jokowi maju di Pilgub DKI Jakarta, itu ada relawan Jokowi yang mendukung Foke awalnya, ambil uangnya habis itu dukung Pak Jokowi. Jadi emang relawan-relawan itu selicik itu gitu. Kayaknya juga sama-sama kayak Pak SBY gitu pada akhirnya gitu ya. Sehingga ya inilah yang terjadi dan inilah faktanya ketika Pak Jokowi diserang, yang membela adalah PDI Perjuangan, para simpatisan, dan orang-orang di luar organisasi relawan yang sudah ada hari ini. Sehingga ketika relawan-relawan itu masih tetap membawa nama Jokowi untuk kepentingan tahun 2024, untuk mendukung Anies, Ganjar, entah siapapun itu yang disebutkan dalam musra gitu ya. Bagi saya itu nggak masuk akal gitu. Ngapain kalian bawa-bawa nama relawan, nama-nama Jokowi, kalau pada akhirnya kalian nggak peduli dengan Pak Jokowinya gitu. Ganti aja. Ganti relawan Anies, relawan Ganjar, ganti gitu. Nggak usah seret-seret nama Pak Jokowi gitu. Ya karena apa gunanya kalian ada di relawan Jokowi kalau kemudian Pak Jokowi diserang kalian dimanja atau nggak berani sama SBY? Atau jangan-jangan kalian juga dapat dari SBY? Dan dari data yang disampaikan oleh Pak Hasto ataupun Adian Napitupulu, ini bagi saya sama-sama menariknya gitu, karena ternyata data-datanya itu sangat-sangat valid dan membuat Demokrat itu kayak kelimpungan gitu. Demokrat itu ibaratnya kayak kena bom nuklir tuh, boom, hilang semua. Nggak bisa ngapa-ngapain mereka gitu. Ya karena Adian menyampaikan dengan data-data yang sangat lengkap, mulai dari tol, bendungan, dan bendungan ini yang paling menarik menurut saya gitu. Karena memang ada 5 bendungan di era SBY yang dibangun tahun 2014 dan kemudian dilanjutkan sama Pak Jokowi. Tapi dari 5 bendungan ini, itu modalnya cuma 1 sak. 1 sak semen. Artinya cuma ya peletakan batu pertama terus dibiarin gitu. Apakah ini juga mau disebut sebagai gunting pita? Kata Adian. Modal 1 sak semen kok. Ngaku-ngaku sudah melanjutkan memberikan infrastruktur warisan 70%, 80%. Habis semua. Dan Partai Demokrat lucunya gitu ya. Ketika mereka itu diserang sama Hasto sama Adian gitu ya. Mereka itu jawabnya apa? Harun Masiku. Harun Masiku. Kok bisa gitu? Komentar elit-elit Partai Demokrat ini jadi kayak buzzer-buzzernya FPI gitu ya. Ikan sering tuh. Kalau saya bahas video apa, selalu muncul komentar Harun Masiku. Apa coba hubungannya? Apa hubungannya kecurangan pemilu tahun 2008 dengan Harun Masiku? Kan nggak ada gitu. Kalau ada kecurangan ya jawablah dengan data yang lebih kuat gitu. Kalau kalian jawabnya dengan Harun Masiku, itu menunjukkan bahwa kalian itu emang curang gitu. Masih batu. Ya, pada akhirnya dari Partai Demokrat juga terkait data-data yang disampaikan oleh AHY itu juga nggak bisa dibela gitu. Mereka diem aja akhirnya gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. AHY menyampaikan data-data yang salah-salah dan kemudian dikonter sama Adian, ya Demokrat diem tuh. Oh ternyata memang kita salah. Ya semoga setelah ini Partai Demokrat itu dan AHY-nya gitu ya bisa belajar. Dan ya minimal punya malu lah kalau menyampaikan data itu jangan asal-asalan. Karena mau gimana pun, dengan dari sudut pandang manapun gitu ya. Kalau soal bicara pekerjaan atau infrastruktur, apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Jokowi dibandingkan dengan SBY ini memang jelas-jelas nggak sebanding gitu. Sampai kapanpun ini nggak akan pernah bisa SBY itu menang. Karena apa? Karena itu ada sejarah gitu. Udah terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sampai hari ini itu juga sudah terjadi. Itu adalah sejarah yang nggak bisa ditutup-tutupi gitu. Ini bukan zaman dulu yang bisa gelap-gelapan, nggak bisa gitu. Pidato SBY yang katanya tertutup aja itu bisa dibongkar. Gitu. Jadi ya selamat belajar kepada Partai Demokrat. Semoga 2024 adalah
tahun terakhir kalian mengikuti pemilu di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.